Halo semuanya, selamat siang sahabat bincang santai. Apa kabar nih semuanya? Harapan saya kita dalam keadaan sehat dan selalu melakukan protokol kesehatan. Kali ini saya Helvina Syanipar akan berbincang santai dengan narasumber kita Kak Utin Titin Agustina SKM. Beliau adalah Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat atau disingkat dengan PKRS. Nah, halo Kak Utin. Halo, Miss Pina. Halo, apa kabar nih Kak Utin? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ini nih sukanya kalau udah ketemu dengan Kak Utin, menginduksi, jadi bersemangat. Prompes banget nih. Kita mulai ya Kak Utin ya. Sebelum mulai nih, kita lihat nih kostum kita nih, Oh, kompak alah. nih. Apa ini? Kostumnya PPKMI ya Kak Utin ya. Iya, PPKMI, yaitu Perhimpunan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, ini baju kita ini. Oh, cantik banget. Iya. Oke. Jadi benar-benar seorang promotor ya. Iya. Oke Kak Utin. Pasti nih sahabat Bincai di rumah bingung nih. Loh, kok biasanya ini jadi apanya nih? Pembawa acara, pemandu acaranya kok sekarang dibalik nih ada apa gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu PKRS. Nah, Kak Utin, apa Iya. sih PKRS dan apa sih ininya tujuannya? Oke. PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Nah, kalau dulu namanya itu PKMRS, sesuai dengan buku pedoman PKMRS Depkes RI Pusat PKM tahun 1999. Nah, dulu namanya PKMRS, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit. Nah, sekarang begitu perkembangan kebijakan lagi, ya dulu saya kenal ada juga namanya dari regulasinya ya, Kepmenkes RI nomor 1426 tahun 2006. Nah, itu tentang petunjuk teknis PKRS. Nah, yang terbaru lagi nih yang saya ketahui Permenkes RI nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan PKRS. Nah, di situ arti PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit. Nah, kalau kita rincikan ya, tujuannya untuk pasien gini. Tujuan dari PKRS adalah agar dapat melindungi pasien dalam mempercepat kesembuhannya dan meningkatkan perilaku hidup sehat. Nah, tujuannya untuk keluarga pasiennya yaitu agar mampu mendampingi pasien dalam proses penyembuhan dan mencegah pasien tidak mengalami sakit yang berulang. Nah, tujuan untuk pengunjung rumah sakit agar mampu mencegah penularan penyakit dan berperilaku hidup sehat. Nah, kemudian tujuan untuk SDM rumah sakitnya ini ya, agar rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman untuk SDM rumah sakit itu sendiri. Nah, yang terakhir tujuan untuk masyarakat sekitar rumah sakit agar terwujudnya rumah sakit yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut. Nah, saya rasa itu pengertian dan tujuan dari PKRS. Jadi untuk semua lini ya, tidak hanya untuk pasien dan keluarga, tetapi lingkungan di sekitar rumah sakit, bahkan untuk karyawannya juga
ikut dilibatkan ya Kak Utin ya. Iya. Hafal sekali Kak Utin dengan regulasi-regulasinya, bener-bener nih Itu sebenarnya menguasai banget ini nih. sebenarnya ada lagi sih regulasi yang lain, cuman saya nggak hafal gitu, Oh hanya iya itu iya, yang saya hafal gitu. itu aja udah luar biasa, ciri khas, kepala Bener. instalasi PKRS, hafal semua Aduh. regulasinya. Oke Kak Utin, udah berapa lama Kak Utin PKRS ini dibentuk di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat? Kalau sudah berapa lama, sekitar 2010, Mhm. saya sudah mulai aktif di situ dan kami Mhm. merintis, Mhm. untuk kegiatan PKRS tahun 2010 tersebut Mhm. sampai sekarang. Kalau dulu, kita masih timnya berdua gitu dan sekarang alhamdulillah sudah nambah sih gitu. Dan untuk, instalasi PKRS-nya sekitar tahun 2011 baru ada, keluar SK. Baru berdiri bendera Ya, PKRS-nya iya. itu ya Kak Utin Sebenarnya ya? sih, kalau berdasarkan Pergub Kalbar nomor Ah 72 tahun 2018 itu tentang tupoksi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Mhm. bahwa instalasi PKRS itu masih nama instalasi Keswamas Oh gitu. itu, Nah, cuman semenjak kita menuju ke akreditasi edisi mhm. SNARS itu memang wajib setiap rumah sakit itu harus ada PKRS-nya dalam bentuk instalasi. Mmm. Disesuaikan juga dengan kelas rumah sakit Iya tersebut iya gitu. iya. Kalau rumah sakit kelas A dan B, bentuk organisasinya dalam bentuk instalasi gitu. Sedangkan Mhm. untuk kelas C atau D itu biasanya dalam bentuk unit atau tim gitu. Jadi tim Di PKRS. PKRS dan Keswamas itu, Iya, iya. perubahan karena adanya regulasi Iya. penamaan dari pusat ya Iya. Kak Utin ya? Iya. Oh jadi ngerti nih kita Oke. semuanya. Nih kita ke bagian dalam nih, semakin kita kulik lagi ya PKRS ini. Eee, program PKRS yang ada di RSJ Provinsi Kalimantan Barat ini apa aja Kak Utin? Ya. Kegiatan-kegiatan kita ini? Oke, kita bagi di sini karena kita masih instalasi Keswamas ya, Mhm. dan Mmm. PKRS itu kan bagian dari instalasi Keswamas tersebut Mhm gitu. Karena mhm. kita masih mengacu pada Pergub nih, karena Pergubnya belum diubah ya. Oh, kita masih tetap Nah, pakai pakai Pergub yang Pergub yang Keswamas gitu ya, Kak Utin iya, ya? kan Ya. kecuali nanti ada perubahan lagi Pergub, baru Mhm. kita pakai itu gitu. PKRS ya, Nah, oke. kegiatan kita ada dua kategori di sini. Pertama, yang sifatnya internal, yang kedua eksternal. Yang Mmm. internal ini berarti kita, melakukan penyuluhan di dalam Di dalam rumah sakit rumah ya? Mhm. sakit, ya. Nah, untuk internal antara lain kegiatan kita, pertama penyuluhan di rawat jalan. Nah, Mmm. kegiatan ini kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Sasarannya itu pasien atau keluarga pasien di rawat jalan gitu. Poli ya, Kak Utin ya? Iya. Mhm. Dan kedua yaitu penyuluhan di rawat inap. Mhm. Nah, ini ada lagi nih penyuluhan di rawat inap, kita melakukan penyuluhan di Bangsal. Mhm. Kegiatannya ini 1 minggu sekali, biasanya Mmm. setiap hari Rabu gitu. Oh ya. Iya, ini ada timnya gitu yang melakukan kegiatan ini. Kemudian penyuluhan melalui media elektronik. Nah, ini kita biasa lakukan dengan memutar video melalui televisi, Iya. kemudian melakukan rekaman audio. Jadi Mmm. melakukan penyuluhan kita, dengan merekam suara Mhm. dan, suara kita bisa didengar oleh setiap, ruangan gitu. Di bangsal-bangsal Ih gitu ya kedengaran, Kak Utin ya? iya. Mhm. Nah, selanjutnya, program penyuluhan melalui media cetak. Nah, Mmm. ini sering kita lakukan juga ini. Misalnya dengan menyebarkan leaflet, Oh ya. kemudian memasang poster dan banner. Mhm. Nah, ini sudah kita lakukan ini setiap hari. Mhm. Eee, kemudian penyuluhan melalui media internet nih, kita ada juga nih internet, misalnya Oh. dengan Facebook. Kita Mhm. melakukan penyuluhan atau memberikan informasi seputar kesehatan jiwa, biasa itu melalui Facebook. Oh ada nih kita punya Facebook Kak Utin. Iya, Coba ada. beritahu Kak Utin Facebook kita supaya teman sahabat Bincai di rumah itu tahu loh, jadi mereka bisa ngikutin, nge-add atau nge-follow gitu. Iya. Facebook kita di situ namanya Keswamas RSJ Propkalbar. Mmm. Nah, kalau, sahabat-sahabat pengen tahu atau pengen lihat nanti buka saja di Facebook tersebut. Nah, Mhm. itu.
Selain itu ada juga nih kita program baru yaitu podcast. Yeay, yang lagi Nah, kita ini lakukan. yang sedang berjalan ini. Oke, itu yang internal ya. Kemudian yang program eksternal, artinya program di luar rumah sakit. Nah, ini program ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Pertama, program penjangkauan kesehatan jiwa masyarakat. Nah, ini sejak tahun 2010 sampai 2016 saja nih kegiatannya ini. Oh, Iya, nggak berlanjut ya? Ya, nggak Kenapa, Kak Upin? berlanjut karena pada tahun 2016 waktu itu kita ada kebijakan baru dari Pemprov ya, bahwa untuk anggaran kita harus ada efisiensi atau Pemotongan gitu istilahnya ya, ya. untuk Sayang sekali. pembatasan dari anggaran gitu. Jadi untuk kegiatan yang di luar kita cut dulu sementara gitu. Dan itu penyuluhan itu jangkauannya adalah di setiap kabupaten kota. Wow. Nah, di Kalbar kita ini kan ada 14 kabupaten kota. Iya, jauh-jauh ya. Iya. Dan setiap tahun kita biasanya punya target 10 kabupaten kota yang kita jangkau gitu. Sasarannya itu pasien dan keluarga pasien ODGJ, kemudian nakes kabupaten kota seperti dokter, perawat, kemudian petugas kecamatan, petugas dinkes, petugas dinsos, dan tokoh masyarakat. Nah, ini kita lintas sektoral. Iya. Nah, kemudian program penyuluhan melalui media televisi. Nah, ini kita kerjasama juga nih di luar, bukan hanya di kita aja. dalam. Iya, kita punya kerjasama. Terlibat, ya, kita punya MOU dengan stasiun TPRI Pontianak. Nah, kita bentuk tim kerja di situ dan kita jadwalkan kegiatan itu sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, begitu ada tahun 2020, awal 2020 kan kita udah mulai pandemi nih, COVID-19. Nah, terpaksa kegiatan itu kita pending dulu. Tapi udah dijadwalkan gitu ya, Kak Upin ya? Udah. Oh, sayang sekali ya. Itulah. Nah, kemudian program pembuatan iklan melalui stasiun radio juga kita pernah itu sekitar tahun 2017 kita laksanakan. Itu kita kerjasama dengan stasiun RRI di Pontianak. Nah, kita bikin iklan tuh di situ tentang kesehatan jiwa waktu itu. Masih pernah saya mendengar iklannya itu di radio. Kemudian program home visit dan dropping. Nah, ini ada juga ini kita pelaksananya kebanyakan dari perawat ini. Nah, karena perawatlah yang mempunyai kompeten di situ ya untuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Nah, bagaimana perawatan di rumah dan sebagainya. Nah, itu kegiatan, salah satu kegiatan kami di luar. Jadi walaupun misalnya kegiatan seperti yang pertama itu yang kunjungan ke kabupaten terefisiensi gitu, tapi ada kegiatan lain yang dialihkan seperti home visit dropping itu masih tetap bisa memberikan edukasi pada masyarakat dan keluarga ya, Kak Utin. Iya. Nah nih Kak Utin, jadi sebenarnya apa alasan kepala instalasi PKRS ini membuat suatu inovasi? Ini kan termasuk inovasi ya menurut saya podcast kita ini, karena baru kali ini ada podcast di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang dipionirin oleh PKRS. Nah, apa alasan dibentuknya program podcast ini, Kak Utin? Jadi gini, sejak munculnya kasus pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 kemarin ya, ada beberapa program PKRS yang kita pending dulu nih, terutama program-program penyuluhan yang sifatnya berhubungan langsung seperti tatap muka dan berkelompok. Nah, untuk menghindari terjadinya transmisi atau penularan COVID-19 ini, makanya kita dari tim PKRS ini jadi ada keinginan dan termotivasi juga sih untuk membuat program penyuluhan seperti podcast ini. Apalagi kita lihat di media sosial ya, itu banyak sekali program podcast yang sudah menjadi media untuk pemberian informasi yang penting gitu. Dan kita di PKRS
RSJ Prop Kalbar ya tentunya tidak mau ketinggalan juga Iya, sih ya, untuk harus itu. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui program podcast ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan nih program podcast kita ini terus berjalan nih. Jangan patah semangat ya Kak Ya, Utin. iya. Makasih. Jadi supaya tidak kalah dengan COVID, jadi kita harus cari nih ide-idenya, solusinya Iya. apa supaya masyarakat di luar sana tetap mendapatkan informasi Iya. tentang bagaimana sih penata laksanaan mereka pada keluarga di rumah dengan yang memiliki keluarga penderita gangguan jiwa gitu ya Kak Utin ya. Tidak terasa kita sudah cukup banyak berbincang. Nggak terasa ya? Iya. Rasa mau pingin banyak-banyak ya. Tapi ada yang mau Pina tanyakan terakhir tapi tidak kalah penting. Apa harapan Kepala Instalasi PKRS ke depan tentang PKRS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat ini? Iya, baik Miss Pina. Yang paling penting nih dalam melaksanakan PKRS adalah upaya-upaya pemberdayaan, baik pemberdayaan terhadap pasien, baik itu pasien rawat jalan dan rawat inap gitu ya, maupun terhadap orang sehat atau masyarakat. Nah, namanya juga kita memberikan suatu edukasi dan ingin merubah perilaku orang atau masyarakat itu tentunya tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Jelas itu Kak Utin. Jadi butuh waktu dan juga komitmen dari berbagai pihak. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa PKRS itu bukan saja urusan kita yang bertugas di instalasi PKRS saja ya. PKRS itu adalah tanggung jawab dari direksi rumah sakit dan menjadi urusan atau tugas bagi hampir seluruh jajaran di rumah sakit itu. Nah, jadi berhasil atau tidaknya suatu program PKRS itu sangat ditentukan oleh beberapa indikator nih, seperti ada atau tidaknya komitmen dari atasan atau manajemen dan seluruh jajaran yang sudah kita rencanakan. Kemudian ada atau tidaknya sarana, prasarana dan dana yang mencukupi. Nah, untuk kegiatan tersebut. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya indikator lain yang harus kita evaluasi di sini. Nah, tentunya dari berbagai indikator tersebut, saya berharap semoga semuanya akan bisa terpenuhi sehingga tujuan dari PKRS ini akan tercapai dan tentunya kita bisa lebih kembangkan lagi gitu program-program PKRS yang lebih inovatif lagi gitu. Saya rasa itu harapan saya, Miss Pina. Semoga bisa tercapai ya. Amin. Karena memang tidak mudah untuk merubah perilaku ya. Ahli bilang harus sampai 6 bulan. Kalau bisa berbusa nih mulut mungkin harus berbusa ya Kak Utin ya untuk merubah perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang buruk menjadi berperilaku baik, bersih gitu ya. Baiklah sahabat bincang santai di rumah, akhir kata kami mau tutup acara ini. Salam sehat jiwa, patuhi protokol kesehatan, merdeka!